Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felix Rafael Senturi dengan NIM 3233121045. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi antara interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, materi ini biasanya muncul di mata pelajaran IPS waktu kita di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah atas. Nah, jadi yang pertama itu adalah pengertian dari interaksi itu sendiri. Nah, jadi interaksi adalah proses saling mempengaruhi antara satu individu atau kelompok dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antara lain adalah yang pertama kepribadian manusia itu sendiri, di mana dimaksudkan di sini bahwasannya manusia adalah makhluk sosial. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Yang kedua itu faktor lingkungan. Nah, lingkungan dalam arti manusia hidup dalam suatu lingkungan. Oleh sebab itu, manusia harus dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut dan melakukan proses interaksi. Yang kedua adalah kultur dan nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri. Manusia harus bisa terbiasa mempelajari dan saling membaur dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis-jenis interaksi yang biasa terjadi dalam masyarakat. Nah, ada beberapa interaksi sosial antara manusia dengan lingkungannya. Yang pertama adalah proses gotong royong dalam masyarakat. Di sini eh, pribadi manusia haruslah saling bahu-membahu untuk dapat menyelesaikan suatu kegiatan di dalam masyarakat. Yang kedua itu adalah proses jual beli barang yang ada di pasar. Nah, interaksi di sini terjadi antara penjual dan pembeli, di mana penjual yang mempunyai barang menawarkan kepada para pembeli agar pembeli dapat membeli barang yang dijual oleh penjual, sehingga muncullah suatu interaksi dalam sehingga munculnya suatu interaksi dan percakapan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga adalah proses diskusi antara eh, siswa atau mahasiswa dalam suatu kelompok belajar. Nah, di sini dalam menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh guru, umumnya para pelajar akan melakukan diskusi ringan atau kerja kelompok agar tugas yang diberikan oleh guru tersebut dapat diselesaikan dengan maksimal. Nah, yang terakhir itu adalah interaksi sosial antara anak-anak yang terjadi dalam lingkungan, seperti pada saat anak-anak itu bermain. Contohnya bermain bola, bermain sepeda, bermain badminton, bermain karet, ataupun permainan yang memang melakukan interaksi dengan banyak orang di sekitar lingkungan mereka. Oke, mungkin sekian itu materi yang dapat saya sampaikan dalam materi pengembangan IPS. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, yang selanjutnya adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi merupakan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Manusia dalam kehidupan kesehariannya melakukan interaksi dengan lingkungan ekonomi. Nah, sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan merupakan sumber daya ekonomi. Nah, adapun contoh dari interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi adalah contoh antara penjual dengan pembeli di pasar tradisional ataupun proses pembuatan makanan berkemasan di suatu pabrik. Nah, itu dia interaksi dari manusia dengan lingkungan ekonomi. Oke, perkenalkan nama saya Jan David Daur Saragi. Saya dari kelas D reguler 2023, NIM saya 3233321006. Di sini saya akan menjelaskan hubungan manusia dan alam di materi SD. Jadi, hubungan antara manusia dengan alam sangatlah erat dan saling bergantung. Manusia membutuhkan alam untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, seperti udara untuk bernapas, air untuk minum, tanah untuk bertani, dan tumbuhan serta hewan untuk makanan.
Selain itu, alam juga memberikan tempat tinggal dan sumber daya lainnya yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Jadi, alam dan manusia itu sudah ibaratkan wanita dan laki-laki yang saling membutuhkan seperti itu. Dan juga manusia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam, seperti menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Jika manusia merusak alam, cara membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, atau mencemari udara, maka alam akan rusak dan tidak bisa lagi memberikan manfaat maksimal. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk menjaga kelestarian alam dan sumber daya alam agar tetap dapat tersedia dan di dalam lingkungan manusia. Oke, sekian dari materi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Javani Sinaga dengan NIM 3233 121065. Di sini saya akan menjelaskan interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan budaya adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok dengan budaya di sekitarnya. Budaya mencakup adat istiadat, norma, bahasa, seni, teknologi, dan sistem sosial yang membentuk cara hidup suatu masyarakat. Setiap manusia sejak lahir telah beradaptasi dengan budaya tempat mereka dibesarkan melalui proses sosialisasi. Selain beradaptasi, manusia juga berkontribusi dalam perubahan budaya. Perubahan ini bisa terjadi karena inovasi, pengaruh dari budaya lain, atau perkembangan teknologi. Misalnya, dalam komunikasi, perubahan dari surat tradisional ke media sosial menunjukkan bagaimana teknologi mempengaruhi cara manusia berinteraksi dalam budaya modern. Pewarisan budaya menjadi aspek penting dalam interaksi ini. Tradisi, nilai, dan kebiasaan diwariskan dari generasi ke generasi melalui pendidikan formal maupun informal. Namun, perkembangan budaya juga mengalami akulturasi dan asimilasi, di mana budaya asing masuk dan berbaur dengan budaya lokal, seperti dalam seni, makanan, dan bahasa. Teknologi mempercepat penyebaran budaya, baik secara positif maupun negatif. Di suatu sisi, teknologi memungkinkan pelestarian budaya melalui digitalisasi, seni, dan sejarah. Di sisi lain, budaya lokal bisa terancam oleh dominasi budaya asing jika tidak ada upaya pelestarian dari masyarakat dan pemerintah. Meskipun ada tantangan, interaksi budaya juga membuka peluang inovasi dan kreativitas. Banyak seniman dan kreator yang menggabungkan elemen budaya tradisional dengan tren modern untuk menciptakan karya baru, seperti dalam musik dan film. Hal ini menunjukkan bahwa budaya tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang sesuai dengan zaman. Secara keseluruhan, interaksi manusia dengan lingkungan budaya bersifat dinamis dan saling mempengaruhi. Adaptasi, perubahan, pewarisan, dan inovasi terus terjadi dalam proses ini. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan penerimaan terhadap perubahan agar identitas budaya tetap terjaga. Sekian, terima kasih.